Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luciana Dewi Kumala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai statistika. Yang pertama, ada penelitian dan statistik. Yang kedua, distribusi frekuensi. Yang ketiga, angka indeks. Dan yang terakhir, probability. Penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu harus valid, reliable, dan objektif. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Variabel memiliki sebuah bentuk berupa variasi antara objek satu dengan objek yang lain. Contohnya seperti promosi dan keputusan pembeli. Promosi di sini sebagai variabel independen, yaitu yang mempengaruhi keputusan pembeli sebagai variabel dependen. Berikutnya yaitu statistik. Statistik merupakan alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Macam-macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, macam-macam data penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kuantinum. Kuantinum terdapat tiga macam: ordinal, interval, dan rasio. Materi yang kedua yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu. Jenis-jenis distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama, data tunggal atau personal, dan data kelompok. Sebuah distribusi frekuensi memiliki bagian yang dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas atau kelompok nilai data dari suatu data acak. Yang kedua, batas kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Dan yang terakhir, titik tengah kelas. Dalam tabel terdapat interval kelas dan frekuensi kelas. Di contoh soal berikut ini sudah ada data acak mengenai tinggi badan kelas C2 PSR. Dan di sini kita hanya perlu menentukan atau menggolongkan tinggi badan tersebut, dan jumlahnya kita letakkan pada kolom frekuensi. Untuk selanjutnya yaitu data berkelompok. Dalam data berkelompok kita harus menentukan jangkauan, menentukan banyaknya kelas dengan cara K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Menentukan panjang kelas dengan cara P sama dengan jangkauan dibagi kelas. Yang selanjutnya, membuat tabel dengan menentukan interval dan frekuensi, menentukan min, median, dan modus. Materi yang ketiga yaitu angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Jenis angka indeks ada dua. Yang pertama, menurut penggunaannya terbagi menjadi tiga: indeks harga, kuantitas, dan nilai. Yang menurut cara penentuannya itu terbagi menjadi dua: tertimbang dan tidak tertimbang. Indeks agregatif atau tertimbang. Di sini ada 6 rumus mengenai indeks agregatif atau tertimbang. Bisa dilihat pada gambar berikut. Simak gambar contoh soal berikut ini. Di situ terdapat macam barang, harga, serta kuantitas. Harga di situ ada 2017, 2018. Demikian juga kuantitas, ada 2017, 2018.
harga dan kuantitas 2017 itu bisa dilambangkan dengan PO dan 2018 itu bisa dilambangkan dengan PN. Dan kuantitas itu pada 2017 bisa dilambangkan dengan QO dan kuantitas 2018 bisa dilambangkan dengan QN. Simak jawaban tabel berikut ini. Di sini kita harus menentukan mana yang harus kita hitung terlebih dahulu. Kita mengikuti rumus-rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada PN kali QO, ada PO kali QO, QO kali QN, sampai PO kali QO plus QN. Setelah kita menghitung semuanya, barulah kita memasukkan satu persatu ke dalam rumus atau yang sesuai ke dalam rumus. Disitulah nanti kita akan menemukan jawaban dari soal tersebut. Materi yang terakhir, probabilitas. Probabilitas atau peluang merupakan tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu kejadian ataupun peristiwa. Pendekatan dalam probabilitas terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi percobaan. Simak contoh soal mengenai probabilitas berikut ini. Pada saat ulangan statistika, setiap siswa harus mengerjakan 7 soal di antara 13 soal yang diberikan. Jika soal nomor 10 sampai 13 harus dikerjakan, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan siswa dalam memilih soal adalah perhatikan jawaban berikut. Jadi, perlu diperhatikan bahwa soal yang harus dikerjakan adalah 7 soal dari 13 soal yang tersedia. Oleh karena soal nomor 10 sampai dengan 13 atau 3 soal harus dikerjakan, maka siswa dapat memilih 4 soal dari 10 soal yang tersisa. Banyak cara siswa memilih soal adalah 10C4. Bisa diperhatikan rumus berikut ini. Jadi, banyak cara yang dapat dilakukan siswa dalam memilih soal adalah 210 cara. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.